Kabar gembira buat teman-teman pekerja migran bahwasanya saat ini pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru terkait kiriman barang-barang milik pekerja migran ataupun barang yang dibawa pulang ke Indonesia, terutama ketika kita membawa handphone, komputer maupun tablet itu gratis, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, subrek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Gito Abigafin. Nah, ini teman-teman, kita akan berbagi sharing informasi yang memang selama ini ditunggu-tunggu oleh teman-teman pekerja migran Indonesia. Nah, ini di tanggal 11 Desember tahun 2023, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru, teman-teman. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait barang kiriman pekerja migran atau barang yang dibawa oleh pekerja migran dari luar negeri ke Indonesia. Itu ada yang gratis, teman-teman. Ada yang gratis. Nah, di sini di peraturan menteri tersebut, peraturan menteri keuangan nomor 141 tahun 2023 itu mengatur terkait 3 hal, teman-teman. Mengatur terkait 3 hal. Nah, ini saya bacakan aja ya, saya bacakan dari websitenya. Nah, ini nanti biar tidak disangka mengade-ade gitu ya, mengade-ade. Nah, ini dari website Bea Cukai ya, website Bea Cukai yang dikeluarkan tanggal 12 Desember ya, dikeluarkan tanggal 12 Desember tahun 2023. Ini kita bacakan saja daripada dibilang mengade-ade ya. Ini di peraturan menteri 141 tahun 2003 ini disebutkan bahwa yang diatur di sini adalah ketentuan pembebasan bea masuk barang kiriman ya, barang kiriman pekerja migran ke Indonesia. Yang kedua adalah pembebasan barang bawaan penumpang, yaitu penumpang pekerja migran tentunya berupa HKT, handphone, komputer, dan tablet. Begitu juga dengan barang-barang pindahan pekerja migran ke Indonesia. Nah, yang mana aturan-aturan itu diatur dalam peraturan menteri nomor 96 tahun 2003 tentang ketentuan kepabeanan, bea cukai, pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Nah, karena peraturan ini dianggap terlalu ketat dan kurang longgar, maka pemerintah atas banyak usulan-usulan dari sana sini ya, dari segala pihak, begitu juga dari protes-protes dari teman-teman pekerja migran, maka dirubahlah aturan tersebut yang mana yang sebelumnya itu kalau kiriman dari luar negeri itu yang bebas hanya 3 US dollar, teman-teman, hanya 3 US dollar, yaitu yang ada di PMK nomor 96 tahun 2003. Nah, karena adanya pembebasan yang hanya 3 dolar itu disangka sedikit banget gitu. 3 dolar cuman berapa sih? 3 dolar kali 15, 45.000, teman-teman, 45.000. Nah, makanya di PMK yang baru itu diatur, teman-teman. Di PMK yang baru itu diatur karena pemerintah memandang bahwa pekerja migran ini selain sebagai sumber devisa negara, ternyata perputaran uang dari luar negeri ke Indonesia yang dikirim oleh pekerja migran itu sangat besar sekali, teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari websitenya dan di pemberitaan dari Bea Cukai tadi, bahwasannya di tahun 2020 itu sekitar 135,7 triliun uang dari pekerja migran yang dikirimkan ke Indonesia seluruhnya. Nah, di tahun 2021 itu sekitar 136,5 triliun ya. Dan tahun 2022 itu sekitar 139,4 triliun uang dari pekerja migran yang dikirimkan ke Indonesia, yang itu tentunya akan membuat perubahan dampak sosial di masyarakat Indonesia dengan adanya pekerja migran di Indonesia. Itu nanti saya sharing websitenya nih, beritanya dari website ya. Websitenya saya sampaikan. Nah, akhirnya pemerintah menentukan atau menerbitkan aturan PMK yang baru nomor 141 tahun 2003 tadi, yang mana pemerintah mengatur tentang pembebasan bea masuk yang diberikan terhadap barang-barang yang tadinya cuma 3 US dollar, maka pemerintah mengatur pembebasan biaya masuk barang-barang kiriman pekerja migran itu 500 US dollar per sekali kiriman dalam setahun 3 kali, teman-teman.
Jadi dalam setahun 3 kali masing-masing 500 US dollar nilainya yang dikirim oleh pekerja migran itu free pajak, tidak ada bebas, tidak ada pajak atau bebas pajak. Nah, itu bagi pekerja migran yang terdaftar, teman-teman. Tapi pekerja migran yang terdapat di BP2MI. Nah, bagi pekerja migran yang tidak terdaftar di BP2MI, maka mendapat pembebasan hanya 500 US dollar dalam setahun 1 kali saja. Nah, makanya itu kenapa dia mengharuskan pekerja migran itu terdaftar di BP2MI, karena mendorong secara tertib administrasi ya. Pekerja migran itu tertib administrasi para pekerja migran pada lembaga yang menaunginya. Yang menaunginya kan itu tadi BP2MI tadi itu. Nah, bagaimana cara mendaftar menjadi anggota BP2MI tadi? Ya, ini ada linknya teman-teman, ada linknya ya. Nanti akan saya serahkan linknya, yaitu di Siskop 2MI, bp2mi.go.id. Nanti di link ini teman-teman bisa daftar saja agar mendapatkan kesempatan bisa mengirimkan barang 3 kali dari luar negeri, nilainya maksimal 500 US dollar free tanpa pajak, itu teman. Nah, jadi pembebasan barang ini teman-teman, pembebasan bea masuk juga diberikan terhadap barang bawaan ya. Ini tadi kan ada tadi kan barang kiriman. Nah, sekarang barang bawaan. Barang bawaan apa saja yang dapat pembebasan dari aturan yang terbaru ini, aturan PMK 141 tahun 2023, yaitu pertama, pekerja migran itu mendapatkan atau diberikan pembebasan bea masuk terhadap maksimal 2 unit handphone atau komputer atau tablet untuk 1 kali kedatangan dalam setahun ya. Ini khusus pekerja migran yang terdaftar di BP2MI tadi ya. Khusus pekerja migran yang terdaftar di BP2MI tadi mendapatkan bebas pajak untuk handphone, komputer, dan tablet sebanyak masing-masing 2 dalam 1 tahun 1 kali. Nah, itu teman-teman. Nah, terkait perpindahan itu diatur diberikan pembebasan diatur pada perundang-undangan mengenai impor barang dan pindahan. Itu diatur secara khusus tersendiri, teman-teman. Itu nggak kita akan bahas di sini, tapi akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, terkait pengiriman barang, teman-teman, terkait pengiriman barang dari luar negeri tentu melibatkan beberapa pihak ya, termasuk Bea Cukai sebagai badan yang memeriksa secara fisik barang tersebut. Nah, selain Bea Cukai tentunya untuk pengiriman pos kan, untuk pengiriman barang kan melibatkan pegawai pos gitu, pegawai pos. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk pemeriksaan barang Bea Cukai, pengiriman dan penerimaan barang-barang bisa melakukan penelusuran di www atau www.beacukai.go.id barang kiriman. Linknya ada teman-teman, linknya ada, atau nanti bisa dilihat di deskripsi. Nah, itu teman-teman. Jadi pembebasan barang kiriman dan pembebasan barang masuk berupa HKT, handphone, komputer, dan tablet menurut aturan terbaru Menteri Keuangan PMK 141 tahun 2003. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya pekerja migran, untuk agar dapat membawa handphone secara handphone, komputer, dan tablet masing-masing 2 dalam 1 tahun 1 kali. Dan itu nilainya tidak disebutkan teman-teman di aturan tersebut. Pokoknya membawa handphone, komputer, dan tablet masing-masing 2 dalam 1 tahun 1 kali. Terima kasih sudah melihat video ini. Bila informasi ini bermanfaat, silahkan tolong bantu klik tombol like, subscribe, dan komennya. Kalau mau di-share ya di-share aja ke WA-nya masing-masing agar mudah untuk didapatkan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.